Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah masih diberi kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati madawiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa ma qadarullah, dan mereka tidak mengagungkan Allah haqqa qadrihi, dengan pengagungan yang semestinya. Wal ardu jami'an, padahal bumi seluruhnya, qabdatuhu, dalam genggamannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Was samawatu matawiyatun, dan langit digulung biyaminihi, dengan tangan kanannya. Subhanahu, maha suci Tuhan, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka persekutukan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, tepatnya surat Az-Zumar ayat 67 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa-apa yang mereka persekutukan. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ulama tafsir ternama Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengawali penafsirannya dengan mengutip riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu hari datang seorang rohib pemuka agama
dari agama Yahudi bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sesungguhnya kami mendapati Allah meletakkan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, pepohonan di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk yang ada juga dengan satu jari." Mendengar hal itu, spontan Nabi Muhammad SAW tertawa hingga gigi gerahamnya kelihatan, seraya membenarkan ucapan rahib pemuka agama tersebut. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW lalu membaca ayat di atas. Hadis riwayat Bukhari. Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i juga meriwayatkan hadis yang sama, namun dengan lafaz yang berbeda. Di lain waktu, Abdullah bin Umar pernah mengisahkan pengalamannya. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW menerangkan ayat ini di atas mimbar seraya menggerak-gerakkan tangannya begini, memajukan lalu menariknya mundur kembali. Nabi Muhammad SAW lalu bersabda, Allah memuji dirinya sendiri seraya berkata, Akulah penguasa, akulah zat yang berhak angkuh, akulah raja, akulah maha perkasa, dan akulah yang maha mulia. Nabi Muhammad terus-menerus berkata seperti itu dengan suara lantang sambil menggoyang-goyangkan mimbar yang ia naiki. Kami para sahabat sangat merasa khawatir dan berkata, sungguh mimbar itu akan roboh dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta semesta alam tentunya sangat berhak untuk mengatur seluruh ciptaannya, termasuk ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur tata cara manusia sebagai hamba berinteraksi dengan Tuhan penciptanya. Untuk itu lalu Allah mengutus para nabi dan rasul kepada manusia serta membekali mereka dengan beberapa kitab suci samawi yang diturunkan dari langit. Di dalamnya berisi aturan-aturan, undang-undang, tata cara yang memberi petunjuk kepada manusia bagaimana cara menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Nantinya bisa berujung kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat kelak. Juga adanya siksa bagi siapa yang membangkang dan mengingkari ketentuan yang menjadi ketetapannya. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagi seorang muslim, kandungan Al-Quran yang diturunkan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan serta penjelasan dari para ulama terdahulu yang soleh tentunya sudah cukup untuk mengenali standar kebaikan dan batasan keburukan tersebut. Sebab hal ini terkadang menjadi syubhat samar bagi sebagian orang yang suka mengaburkan kebenaran yang ada. Alhasil tidak sedikit
pula manusia yang merasa telah berbuat baik, padahal justru ia tengah melakoni keburukan tanpa ia sadari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, masih dalam penjelasan Ibnu Katsir, ayat di atas turun berkenaan dengan pengingkaran, pengakuan orang-orang Yahudi yang mengklaim diri mereka telah mengagungkan Allah, padahal sama sekali perbuatan mereka itu tidak demikian. Justru sebaliknya, orang-orang kafir Yahudi tersebut telah mengundang murka Allah disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ibarat seseorang yang bertepuk sebelah tangan, mereka juga mengaku beribadah dan tentunya berharap ridho dari perbuatan yang dikerjakan. Namun hasil yang diperoleh malah terbaik, ancaman, siksa dan kemurkaan Allah menanti sebagai balasan perbuatan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syariat Islam yang sempurna adalah karunia terbesar bagi mereka yang mendapatkan hidayah. Sebab Islam mengajari pemeluknya untuk berbuat setelah ia berilmu. Sebagaimana Islam menjadikan amalan itu soleh semata karena didasari dengan pondasi iman yang kokoh dan diliputi oleh ilmu yang benar. Fenomena masyarakat di lingkungan kita hendaknya menyadarkan kita betapa perbuatan itu tidak cukup hanya dengan niat yang baik saja. Orang-orang yang masih melakukan tradisi yang keliru di tengah masyarakat, misalnya ketika ditanyakan kepadanya apa tujuan perbuatan itu, rupanya tidak lain juga menginginkan kebaikan yang serupa dengan kebaikan yang kita usahakan. Ayat ini memerintahkan setiap muslim, siapapun dia, untuk terus menuntut ilmu, ngaji dan ngaji. Sama sekali bukan karena ingin dikenal sebagai sosok yang pandai dan berwawasan luas, namun semata berangkat dari kesadaran dan dorongan yang benar bahwa ibadah dan seluruh amalan lainnya itu hanya bisa diterima jika telah memenuhi kriteria amal soleh. Amal soleh itu tidak cukup dengan niat yang baik saja. Ia tak bisa hanya disadarkan, ia tidak hanya didasarkan pada perasaan atau naluri saja. Merasa perbuatannya benar dan layak dikerjakan. Jangan sampai orang itu hanya terjebak dalam dugaan kira-kira saja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kaidah usul at-tafsir, meskipun ayat di atas turun berkenaan dengan orang-orang musyrik atau Yahudi, namun tentunya ia juga pelajaran berharga bagi seluruh umat Islam. Al-ibrah bi ummi al-lafzi la bi khususi as-sabab. Pelajaran ibrah itu diambil dari keumuman lafaz, bukan berdasar kepada kekhususan sebab ayat itu turun. Olehnya, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hendaknya setiap muslim selalu berkaca dengan pelajaran di atas, sebab tidak sedikit umat Islam yang terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan ayat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lebih lanjut Ibnu Qayyim berkata, tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika seseorang justru bermaksiat terhadapnya atau melanggar larangannya karena menganggap ringan semua itu serta meremehkannya.
lebih mendahulukan hawa nafsu daripada berharap ridhonya, lebih mementingkan taat kepada makhluk dibanding kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempatkan Allah di sisa-sisa hatinya, lebih mendahulukan yang selain Allah karena menganggap hal itu lebih penting dan utama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kondisi masyarakat sekarang, disinilah peran seorang dai, juru dakwah, peran seorang guru dalam menyampaikan dakwah Islam. Mereka dituntut memberikan terus pencerahan demi pencerahan, pembinaan demi pembinaan kepada umat, dan bukan malah memusinya, menyantuni dan membimbing mereka, bukan langsung memvonis dengan dakwah mematikan. Sebab selain faktor hidayah yang memang menjadi kuasa Allah, tidak jarang persoalan yang terjadi hanya karena faktor pemahaman yang minim atau keliru. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, umat Islam hari ini benar-benar merindukan lahirnya sosok pengayom dari para ulama dan umarok. Bukan sebaliknya, umat Islam justru menjadi bulan-bulanan jadi korban kerakusan dan keangkuhan orang-orang yang diberi amanah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya soleh, hamba-hamba bertakwa, hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak keturunan kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi bangsa dan negara Indonesia ini. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.